Apakah bakonya atau asapnya? Kalau asapnya berarti kendaraan-kendaraan solar yang mengeluarkan asap itu haram dijalankan. Bagaimana hukumnya merokok begitu aja, bukan masalah orangnya ya. Begini, ada yang mengatakan ngarokok itu haram. Ngarokok itu haram, lebih-lebih yang mendirikan pabrik rokok. Dan pemerintah menetapkan pajak dari pabrik rokok. Pajak itu juga dipakai untuk kepentingan orang-orang yang tidak merokok. Jadi tidak sederhana masalahnya. Jadi kalau kita melihat orang merokok, jangan melihat orang itu. Tapi bagaimana kedudukan hukum merokok ini yang nanti tidak sederhana kaitannya. Bakonya, coba ulangi ya, bakonya. Kalau bakonya perempuan yang ngajenol di sini itu apa? Apa namanya itu? Susur. Itu lebih dari merokok, itu makan bako itu. Makan bako itu. Ya. Bukan masalah. Masih ada itu. Saya melihat ada bapak-bapak juga waktu saya di Irian melihat ada orang-orang yang di sini air liurnya ada agak merah. Waktu saya tanya itu, kenapa itu? Itu sengaja katanya air liurnya dikeluarkan dan itu satu kenikmatan karena dia itu ada di sini ada bako, ya. Ada bakonya. Itu makan bako. Kedua, apakah bakonya atau asapnya? Kalau asapnya berarti kendaraan-kendaraan solar yang mengeluarkan asap itu haram dijalankan. Asapnya. Kalau asapnya nih, masih tidak sederhana masalahnya. Itu sekarang bab lain. Berdasarkan penelitian ahli bahwa asap rokok itu mengganggu kesehatan. Tetapi secara kasuistik saja ada orang yang berumur hampir 80-90 tahun masih merokok. Tapi ada yang tidak suka merokok, justru umurnya pendek. Gitu ya. Jadi anu teu ngarokok mah moal pikun karena mati masih muda. Jadi berbagai macam alasan. Dan tidak akan tuntas. Kalau berdasarkan penelitian dan sebagainya. Berdasarkan kondisi badan. Ya. Juga menyangkut masalah hukum. Sudah didiskusikan begitu panjang dengan kawan-kawan ini. Tidak bisa jatuh sampai dengan haram. Mengenai rokoknya. Karena sulit, zaman Nabi kan tidak ada hadis doi pun yang menerangkan zaman Nabi ada orang jual beli bako, itu kan gak ada. Apalagi di zaman Nabi ada sahabat yang mendirikan pabrik rokok. Sulit ini. Jadi mau ditetapkan hukum ini melalui apa? Itu ya, melalui apanya ini?
Sebab zaman Nabi ini tidak ada. Tidak pernah terjadi. Tidak ada hadis doi pun yang menerangkan adanya rokok zaman Nabi. Nah, lalu muncul saja penelitian bahwa rokok itu mengakibatkan kanker, mengakibatkan anu. Itu pernyataan itu sebetulnya akan mengundang tanda tanya besar. Tanda tanyanya apa? Bagaimana kalau yang lain dari itu juga mengakibatkan akibat yang sama? Tak itu ari diajar hukum. Nah, karena itu kesimpulan akhir daripada diskusi yang panjang waktu itu, satu, tidak sampai jatuh kepada haram, tapi tetap makruh. Juga bukan karena baunya. Sebab kalau karena baunya, makruh itu bukan karena baunya, tapi si baunya itu kabawa karena ke masjid dan salat berjamaah, itu masalahnya. Bukan masjidnya. Sampai Nabi mengatakan malaikat pun akan tidak menganggap nyaman seperti manusia, tidak nyaman dari mulutmu setelah makan makanan seperti itu. Itu ya. Nah, karena itu jatuh sampai makruh. Karena itu lebih bagus ditinggalkan daripada dilakukan. Itu kesimpulan akhir. Tapi untuk menetapkan sampai jatuh kepada haram, itu sulit untuk menetapkan hukumnya. Ya, kecuali dengan secara ijtihad dan dikemukakan secara kasuistik. Misalnya ada yang sakit karena anu, ada yang anu karena anu. Itu kan tidak semua orang. Jangan digeneralisir istilahnya. Ya. Jadi satu, tidak sampai jatuh kepada haram, jatuh kepada makruh. Kedua, karena itu lebih bagus ditinggalkan daripada dikerjakan. Begitu ya. Tambahan. Sebagai tambahan, saya pribadi melarang orang merokok di masjid. Tidak boleh. Apa dalilnya? Nah, hese itu teh. Susah itu ya. Kenapa melarang? Dalilnya apa? Masjid itu bukan rumahmu. Jangan sebebas seperti di rumah sendiri. Duduk saja, ada aturannya. Apalagi harus ada asbak-asbak yang dikurilingkan di masjid. Hanya itu saja. Kalau betul-betul dalil yang qat'i mengenai haramnya, saya sendiri ya tidak akan bisa jawab.